untuk mengalahkan. Saatnya Hotin Green atasi capek. Masih gagal. Serangan balik kali ini. Oh, bisa diambil oleh Jura. Dimiliki kali ini oleh Hanif. Umpan saya ke sektor bermain melawan arah permainannya ya. Sekarang dia bermain di sebelah kanan pemirsa. Rizky Afrizal jadi seorang winger inverted yang akan mencoba masuk dengan kaki yang kaki terkuat ya. Iya, betul sekali. Kita harap kali ini Nabil bisa banyak berbuat. Oh iya, kali sebuah pemirsa yang didapatkan. Rizky tadi mencoba untuk mengambil sebuah trupas yang diberikan. 3 menit sudah berjalan pertandingan di babak yang kedua. Di mana Indonesia masih tertinggal dari Malaysia. Yang saat ini memang Indonesia hanya membutuhkan hasil seri saja untuk bisa lolos. Saja 5 hasil seri 5. Bisa itu, bisa apa itu? Terarah tadi dari Nabil kepada Rizky. Beda permainan. Serangan kembali coba ambil. Oh, kali ini baik sekali kita lihat pemirsa gerakan yang dimiliki oleh Vigo Dennis. Berikan kepada Hanif, masih Hanif yang menguasai bola. Hanif Ramadan kembali ke belakang pemirsa. Sultan Zaki kali ini mencoba berikan umpan dari Rizky Afrizal. Rizky Afrizal lagi terus mencoba menekan Rizky Afrizal. Winger yang memang memiliki kecepatan dan juga memiliki gerakan-gerakan untuk menusuk ke dalam. Saat ini Rizky kembali mencoba mengambil bola. Oh, sebuah serangan yang berhasil dilewati. Bukan sebuah pelanggaran. Astaga langsung. Serangan dari sektor kanan kali ini. Tumpas suntik kepada Arkan tadi. Gagal kembali sebuah serangan yang dimiliki. Kita lihat ada posisi kosong. Tapi berhasil direbut kali oleh Hanif Ramadan. Berikan bola kepada Habil. Berikan Vigo Dennis. Masih Vigo Dennis pemirsa yang menguasai bola. Balik ke belakang Andre Pangestu. Sekarang sebuah umpan yang cuma diambil ke sektor sebelah kanan. Masih Rizal Subagia yang menguasai bola. Rizal Subagia. Dan sayang sekali di mana umpan tadi. Abang sudah meninggalkan lapangan permainan. Masih lempar ke dalam untuk kita ya. Iya, Hanif Ramadan. Sementara ini dia Arkan Kakak. Masih Arkan. Arkan pemirsa mencoba untuk memberikan sebuah crossing tadi. Ya, semoga saja dalam situasi sepak sulit ini kita bisa mendapatkan gol pertama, Renro. Ya, gol satu. Satu gol saja. Satu gol saja sampai selesai. Sedikit memulihkan kepercayaan diri para pemain. Ya, sekarang menjadi sebuah sepak bola Arkan Kakak tadi. Kita lihat bagaimana postur tinggi dari Sultan Zaki dibutuhkan untuk mengambil bola dari tendangan Rizky kali ini. Ya, Rizky mengambil ancang-ancang pemirsa. Kaviatur Rizky mencoba untuk mengeksekusi tendangannya. Kaviatur Rizky umpan ke dalam penalti. Oh, Sultan Zaki kali ini pemirsa. Masih Sultan Zaki. Ya, berduel tadi dia Zaki dengan Danis. Dan sayang sekali kehilangan bola tadi Sultan Zaki. Depan ke dalam kali ini kembali didapatkan oleh Aiman. Aiman pindahkan kembali bola. Masih mencoba menekan. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, bahaya kali ini. Buang bola bro. Para pemain dari Nabil Ashura berikan pada Arkan Kakak. Sapu bersih saja para pemain dari Malaysia. Tidak mau mengambil risiko. Kita lihat pemirsa. Saat ini kembali bola dikuasai. Oh, lihat sebuah tarikan tadi. Yang terjadi Hanif kehilangan bola. Dan ini menjadi sebuah serangan dari Anjas Mirza. Dipotong saya kembali bola tadi oleh Sultan Zaki. Masih kita lihat Hanif. Andrika. Masih Andrika kita lihat pemirsa. Andrika. Dorong bola saya kepada Vigo Dennis. Vigo Dennis kembalikan lagi bola kepada Andrika. Harus tetap berhati-hati, harus fokus konsentrasi walaupun Malaysia tetap melakukan pressing ya. Kita harus siap, harus aware dan tetap terukur. Ya, Hanif Ramadan kali ini masih bola. Masih Hanif Ramadan. Umpan saya ke sektor sebelah kiri. Ini juga hotel krimnya. Mana hotel krim? Buang. Bola kali ini kepada gerakan Nabil Ashura. Nabil pemirsa. Saya pernah kasih itu. Ternyata gawang nak kasih saudara-saudara. Gerakan untuk memberikan bola. Tampaknya kembali. Bola meninggalkan lapangan permainan. Iya. Topik saja bagi Malaysia. Ayo Indonesia tetap semangat. Ya. Kita butuh satu gol saja untuk bisa mengembalikan lagi kepercayaan diri para pemain.
Betul sekali. Serangan kembali dilakukan kali ini pemirsa oleh menekan apa yang coba dilakukan. Oh, bahaya kembali terjadi, tapi tenang, berhasil tadi bola dipotong oleh para pemain bertahan dari Indonesia. Kali ini bola dari Rizky masih memegang bola, langsung saya bola ke depan, tidak offside kali ini. Dan kita lihat pemirsa, coba diambil kali ini. Oh, bola. Cepat pokoknya. Ya, kita bisa saksikan bagaimana bola-bola langsung dia kirimkan menuju ke depan. Dan memang sudah beberapa kali mendapatkan sebuah peluang ya. Dan terus-menerus para pemain dari Indonesia mencoba untuk membongkar pertahanan yang memang terlihat masih cukup rapi yang dilakukan oleh para pemain Malaysia di babak yang kedua ini. Tentunya tidak boleh berhenti ya, kita harus terus mengupayakan dengan berbagai cara, bola-bola tupas, bola-bola diagonal, harus terus tentu dengan intensitas yang lebih baik lagi Rendra ya. Ditutup jenuh. Sekarang bola dikuasai lagi, kita lihat pemirsa oleh Aiman, masih Aiman. Oh, hampir saja kita lihat pemirsa, bola terlepas. Dan sekarang coba diambil lagi, coba direbut kali ini. Dua pemain kita lihat pemirsa mencoba melakukan trap tadi. Dan sekarang diambil kembali bola. Oh, lepas kembali Andre Pangestu. Andre kali ini bahaya sebuah serangan dari Malaysia. Lagi, gol, gol. Hampir saja saudara-saudara. Woi, ngapain nih? Garis pertahanan lagi-lagi diperagakan oleh Malaysia untuk bisa membongkar pertahanan dari Indonesia. Lagi-lagi ya kita saksikan kelengahan lini pertahanan ini hampir saja. Sulit sekali untuk bisa dipercaya pertahanan kita begitu gampang dibongkar oleh serangan-serangan cepat dari main-main Malaysia. Kali ini pindah kepada Rizky Afrizal. Masih Rizky mengangkat bola pemirsa. Tapi gagal kembali. Lihat lock masih terjadi dari serangan-serangan dilakukan oleh Indonesia. Polis saja kita nonton. Kali ini serangan kanan Aiman Yusuf yang menguasai bola. Masih Aiman. Ya Aiman. Rudi. Bola saya kembali ke depan. Tamu gol kayak. Habil, dan sekarang kita lihat pemirsa. Oh, bahaya kembali. Masih bisa dikuasai kembali. Kita lihat oleh gerakan dari Anjas Mirza di dalam kotak penalti Andre Pangestu. Dan sekarang sudah ada kotak penalti. Kalau tahu gol. Lalu kok. Biar masuk kembali. Ini menu. Saudara-saudara. Di gawang yang sama. Dengan dari Adanis berkisar gawang dari gawang Andriga. Ya kembali tadi ya, para pemain kita gagal untuk menetralisir serangan kotak penalti. Sampai saja bisa dimanfaatkan. Serangan kembali dari Aiman kali ini serangan. Masih Aiman. Ditahan kembali bola pemirsa. Umpan yang coba diambil tadi oleh Habil. Ya, Habil. Crosser andalan tentunya bagi Indonesia. Coba terus juga. Dan kali ini kita lihat bagaimana Rizal Subagja mencoba untuk oh, sebuah sliding tackle tadi dilakukan oleh Rizal Subagja untuk menutup crossing yang dilakukan oleh Zainul Hakimi. Baik dari Rizal tadi sempat gagal untuk menghentikan lagi bola diagonal, tapi dia masih mampu melakukan blocking. Walaupun ini juga belum selesai, konsentrasi lagi oleh kita. Sekarang menjadi sebuah serangan kita lihat pemirsa. Ya masalah setengah jam ya. Oleh Tambahin. dari Malaysia. Beda. Ya, terlihat jelas bagaimana mencoba menekan. Oh, pindahkan kembali bola. Oh, bahaya kembali. Ditahan saja bola tadi oleh Habil. Dan sekarang bola masih diambil saja oleh Danis. Kita lihat pemirsa, para pemain dari Malaysia kali ini mencoba terus menekan. Oh, lepas memang bola yang dikontrol tadi oleh Adib. Dan tampaknya kembali bola meninggalkan lapangan permainan. Ya, kita lihat bagaimana ya ada clash yang terjadi tadi antara Sultan Zaki, tampaknya kita lihat pemirsa dengan Adib. Ini dia pemain dari Malaysia, Adib alias Adib Ibrahim Adnan. Harus tetap dingin ya, tetap fokus, konsentrasi, jangan terbawa emosi. Kita lihat wasit coba memberikan wejangan kepada dua pemain yang terlibat clash tadi. Kalau mana? Ya, Apa ya? Ya, bagus. dan bola dikuasai oleh Andrika. Suruh gantian. Jika Fatiraman, kita lihat pemirsa memberikan bola saya kepada Sultan Zaki. Masih Sultan Zaki, umpan saya kembali kali ini. Kita lihat bagaimana permainan ini dimiliki oleh para pemain dari Indonesia. Baik sekarang umpan di belakang garis pertahanan. Coba juga diperagakan oleh para pemain Indonesia, tapi sapu bersih tadi. Adib, pemain di lini pertahanan.
Coba dilakukan kembali, belum selesai. Masih terus menekan para pemain Indonesia. Sudah berjalan kali ini pertandingan selama 12 menit. Ada sebuah gerakan yang dimiliki. Kita lihat pemirsa, bagaimana sebuah umpan yang coba diambil oleh Rizky. Tapi kembali bola berikan kembali ke belakang. Umpan kembali, oh Rizal sedikit terganggu ya di pertandingan babak yang kedua ini. Tapi ayo, jangan pernah berhenti untuk memberikan doa. Bagus dimulai kawan. Tak kalian buang kalian apa sih kawan? Dari luar penalti yang muncul. Oh, di luar itu yang kalian. Anda pun talais. Tampaknya bola meninggalkan Tolong orang babak nonton. permainan. Ya, kesempatan yang baik sebenarnya bagi kita tadi untuk bisa Karena membuka sengaja skor. itu. Ada bola Kali, crossing kali. yang sayang sekali gagal untuk diselesaikan dengan baik di muka gawang Malaysia. Ya, lebar ke dalam dilakukan oleh Habil. Dan sepak pojok kali ini kembali Baca dilakukan oleh Barcaya. Indonesia. Ayo Indonesia. Sebenarnya bola-bola crossing, bola-bola terobosan yang belakang pertahanan Malaysia kita bisa lakukan ya. Tinggal bagaimana tempuan akhirnya, ataupun kombinasi di final third-nya yang kita perlu perbaiki, perlu tingkatkan. Ya, saat ini menjadi sebuah sepak pojok. Malaysia. Sebelah kanan pertahanan akan dilakukan kali ini, kita lihat pemirsa. Habil melakukan sebuah sepak pojok. Zimmerman. She came over there, just reaching a little bit too close. Lihat gol sebentar itu. Ya, ini memang mati nih. melelahkan. Saatnya Hotin Green atasi capek. Dan ini kita lihat bagaimana bantuan yang diberikan. Dan dalam kondisi yang seperti ini adalah mau tidak mau memang wasit harus tegas ya dengan kondisi yang ada, karena itu dia bahwa hal seperti ini memang tidak dilarang, dan inilah hukum tegasan dari wasit untuk membuat para tim dokter juga tim fisio apabila ingin melakukan tindakan lebih lanjut ya harus dilakukannya di luar lapangan agar tidak mengganggu waktu yang bermain. Betul, karena ini waktu sangat berharga ya, terutama bagi pemain kita yang bisa membuka skor. Sementara ini dia pemain dari Malaysia, pemirsa Danis. Kita lihat dapat ke dalam kembali kali ini didapatkan oleh Indonesia. Umpan ke tengah, gerakan yang dilakukan kali ini oleh Hanif. Pindahkan lagi bola ke belakang. Ada Sultan Zaki memberikan umpan kepada Rizal Subagia di sebelah kanan. Coba menekan melalui Rizky Afrizal. Masih Rizal Subagia. Ya, memang tidak mudah untuk membongkar pertahanan dari Malaysia seperti ini. Sebuah perubahan juga sudah dilakukan oleh pelatih saat ini, di mana dia mencoba saat ini memberikan permainan dengan taktis yang memberikan bola-bola langsung menjatuh pertahanan dari Malaysia. Lepas ke dalam kembali didapatkan oleh Indonesia, Nabil Ashura. Sepertinya ada pergantian pemain ini, Rendra, yang akan dilakukan kembali. Kita akan menunggu justru dari kubu Malaysia ya. Ya, ada kali di pemirsa akan Ganti ya. masuk menggantikan Wifi yang mengalami cedera. Lepas ke dalam kembali kali ini. Kita lihat mulai digocek kembali kali ini oleh Hanif Ramadan. Masih Hanif Ramadan. Hanif Ramadan kita saksikan, pindahkan lagi bola ke belakang, berikan saya kepada Sultan Zaki. Sultan Zaki umpan kepada Andre Pangestu. Sedikit gerakan dilakukan oleh Andre Pangestu melakukan gerakan dami. Dali ini dia mendorong saja bola. Coba kita lihat pemirsa, para pemain dari Indonesia kali ini membangun serangan. Pindahkan kembali bola kepada Rizky Afrizal. Rizky Afrizal pemirsa. Oh, Ya, pelanggaran yang dilakukan tadi oleh Aiman Yusuf terhadap Rizky Afrizal. ya, sudah sangat baik sebenarnya aksi dan juga gerakan dari Rizky Afrizal untuk bisa melepaskan diri. Dan ini dia, pindahkan lagi bola ke belakang. Kita saksikan pemirsa, umpan yang coba dilakukan kali ini pada Sultan Zaki. Langsung saja menekan kepada Nabil Ashura. Nabil Ashura. Masih membentur kapten tim Danis Darus. Kita lihat upaya sudah baik tadi ya dari Nabil, tapi masih saja belum beruntung. Bola crossingnya masih mengenai dirinya sendiri. Oh, diambil kali ini. Sebuah peluang, kita lihat pemirsa, momen yang didapatkan kali ini. Ada tendangan lepaskan. Salah percobaan sudah dilakukan pemirsa. Ya, ikhlas. No, actually thought for a minute then that she fell over. She just ducked very quickly.
kembali lapangan tengah, diambil oleh Hanif Ramadan. Oh, bola daerah kembali. Lari kok. Sekali ini kita lihat bagaimana kecepatan dari pemain Malaysia melalui serangan dari pemain yang baru masuk. Kali ini Adam, kita lihat pemirsa. Oh, bahaya kembali terjadi. Beruntung dari Rizal Subagia. Dan saat ini kembali Adam, masih Adam, bergeser saja bola kepada Afik. Afik menguasai bola pemirsa, masih Afik. Afik lagi. Dorong saja bola kembali ke belakang. Coba terus menekan para pemain dari, dipotong saya kembali bola. Ambil kali ini, kita lihat. Ya, para pemain dari Malaysia masih berhasil menguasai bola. Bergeser saja bola kembali ke belakang. Kita lihat bagaimana umpan yang diberikan kali ini oleh para pemain dari Malaysia. Afik yang menguasai. Berikan saja kembali kepada Adam. Adam mencoba menekan. Diambil saja bola oleh Habil. Ada Rizky Afrizal. Rizky Afrizal lagi pemirsa. Rizky Afrizal membawa bola sendirian dia. Rizky kartu kita lihat pemirsa. Dan kartu ya diberikan saja. Memang sebuah profesional foul yang dilakukan kepada pemain Indonesia tadi. Dari pemain Danis alias Afik Danis, pemain dari Malaysia. Ya, kita lihat ya bagaimana gerakan yang sangat apik ya dari Rizky Afrizal, tapi sliding dari belakang dari Wajar. Danis mendapatkan kartu kuning karena memang sangat berbahaya. Digaruk di bagian betisnya Rendra ya. Sudah mulai terlihat ya ada sedikit perkembangan positif ya, tinggal bagaimana memaksimalkan bagaimana untuk mencetak final gol. third ya, Satu saja kombinasi akhir di pertahanan Malaysia yang itu kita masih tunggu. Pindahkan lagi bola. Pemain dari Malaysia kali ini mencoba untuk bermain tempo, tapi satu hal yang memang cukup menarik yang dilakukan para pemain Malaysia adalah mereka tidak bertahan total di babak yang kedua ini ya. Berbeda dengan apa yang terjadi di 15 menit terakhir di babak yang pertama, mereka bertahan total, tapi ini mereka mencoba untuk bermain dengan normal ya. Betul sekali ya. Karena mungkin mereka juga dalam situasi yang sangat percaya diri sekarang Rendra ya. Ya, tendangan bebas kali ini didapatkan oleh Indonesia. Rizky akan mencoba melakukan tendangannya. Kavi atau Rizky kita lihat pemirsa. Penendang kaki kiri memang dimiliki. Melihat di sini Sultan Zaki juga kembali maju ke depan. Andre Panges juga sama maju ke depan. Pemain dengan postur tinggi. Ya, kita lihat Kavi atau Rizky meminta rekan-rekannya, ayo lebih masuk ke dalam, Ada Arkan Kakak juga. Ada Sultan Zaki. Dan kali ini akan diambil oleh Kavi atau Rizky. Ini loh, lihat bagaimana Kavi atau Rizky. Ya. Ketika kita open play susah sekali membuka skor yang maka jalan terakhir adalah memanfaatkan bola-bola set piece ya. Bola free kick seperti ini. Satu dulu, baru dua, baru tiga, satu, baru lima, ditambahin mau ke 8. Bisa berhasil. Sementara tendangan dilepaskan. Masih lalu di dua skirmish dalam kotak penalti. Di Danis tadi tertangkap Faris. Gimana ruang sebetulnya tadi kepanikan di pertahanan dari Malaysia, mereka masih bisa dengan baik menjawab. Faris cukup apik tadi. Dan sekarang bola masih dikuasai. Kita lihat pemirsa, hati-hati. Ujung. Ya. Sebagai yang mencoba bertahan. Serangan yang dia lakukan. Go. Crossing mengarah ke arah gawang tadi pemirsa yang dilakukan tentu ya oleh Zaidur Hakimi. Tapi masih belum berada dalam posisi bahaya. Gawang dari Andrika Fatir Rahman. Walaupun bermain tidak seintens atau tidak seagresif di babak pertama ya, tapi mereka tetap sekali ketika ancamannya signifikan kepada kita Rendra. Sekarang bola dikuasai lagi. Kita lihat bagaimana Sultan Zaki berikan kepada Andre Pangestu. Masih Andre Pangestu. Umpan saya kita lihat. Bola daerah kali ini coba dikirim menuju kepada Rizky Afrizal. Bola daerah Melayu, saudara. Rizky Afrizal. Daerah mana? Daerah langsung. Belakang coba. Sekarang diambil masih ada lagi pemirsa. Dan sekarang bola diambil lagi dengan serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Coba menjemput bola Sultan Zaki langsung saya melakukan long ball kali ini kepada gerakan dari Habil. Sayang sekali lepas kontrol bola yang dilakukan oleh Habil. Abdillah dan datang bantuan Hanif. Hanif slip pemirsa dan pelanggaran kembali. Iklan dulu. Dua lagi. Oke. Ya. Mana? Much needs to be said. I thought I heard pass, but that might not be the
the translation of what the coach said. Say that he is making sure they focus on the pass, because when they focus on the pass, they can run their midfield. And that leaves it a lot easier for their outside players to get past the Dutch block. Multi talento, multi nomor gini. Bola sama gol nih. Again, Japan. Ketek terus. Itu biasa Abil Abdillah. Ya. Kenapa di sana? Pekerjaan Kenapa rumah di sini dari cedera? Coach Sakti dengan melihat situasi yang ada saat ini ya. Beberapa pemain kelihatan tampak sudah kelelahan juga dan kehilangan konsentrasi, sering sekali melakukan Terhambat ya pemain U17 Kita berharap bagus sih baru datang kok. punya semangat ya untuk bisa mencetak gol. Mana Marcus Horizon? Bima, Kenapa nak muncul-muncul, Gigs? Trianto ya, berunding untuk mencari solusi, mencari jalan keluar. Karena sebetulnya masih ada 3 pemain yang punya sisi ofensif sangat baik. Ada Jidabin, ada Gian Palevi, dan juga ada Gaus Hirowi, Rendra ya. Ya, termasuk juga ada Tegar ya, Tegar yang berada di ya. bawah cadangan. Sekali. Dan sekarang Rizal Subagia di pemirsa. Masih Rizal Subagia kali ini menguasai bola. Umpan saya kembali kali ini gerakan dari Sultan Zaki, pemain yang bergabung dengan klub PSM Makassar ya, Sultan Zaki. Dan sekarang umpan lagi, kita lihat meminta bola para pemain Figueiredo, balikan lagi bola ke belakang. Dari dorongan bola-bola daerah yang coba dimainkan dengan kombinasi bola-bola pelan atau bola-bola pendek dari para pemain Indonesia. Tidak mudah tentunya untuk membongkar bagaimana rapatnya pertahanan dari para pemain Malaysia yang memang bermain dengan zona defense sejauh ini, zona marking yang begitu rapat dan juga begitu disiplin dilakukan oleh para pemain dari Malaysia. Rizky Afrizal kali ini kembalikan lagi bola kepada Andre Pangestu. Kita lihat bagaimana Andre Pangestu. Apakah bisa saudara dikejar? Memberikan bola kembali kepada Habil. Memang para pemain dipaksa ya untuk terus berpikir sambil meningkatkan cara mereka untuk melakukan build up ya. Jika para pemain Malaysia sudah melakukan pertahanan rendah, sebenarnya tidak mudah ya, harus tetap berupaya mencari membuat kreasi-kreasi lain, menciptakan ruang, Gol kiper dia. membuka skor. Pedi gol kiper ini. Ya, mencoba mengambil bola. Tapi berhasil kembali bola dikuasai pemirsa. Umpan kali ini ke sektor sebelah kanan. Kita lihat umpan daerah yang coba dikirimkan, ditahan. Iko dong, batalana kaki nangangka. Dan sekarang masih bisa diambil lagi bola oleh Anjas Mirza dan bola meninggalkan babak permainan. Ini dia Andre Pangestu, seorang center back yang berasal dari Bali United. Paling ke dalam pemirsa, dilakukan kali ini oleh Aiman Yusuf. Aiman. Gol. Bola dikembali oleh Andrika. Masih pemain dari Indonesia dari sektor sebelah kanan kali ini mau bola Nabil Ashura. Masih Nabil Ashura. Kapiato Rizky meminta bola. Masih Nabil kita lihat pemirsa. Ya, bola efek yang kali ini dikirimkan. Baik Rizky Afrizal kali ini mencoba Kapiato. Shooting yang dilepaskan dalam posisi sulit tadi dilakukan oleh Kapiato Rizky. Ya, kombinasi play Tapi yang bola juga ya, dari Nabil dan Rizky dan ke Kaviatur. Sayang sekali eksekusi Kaviatur masih bisa diblok pada dengan baik. Nah, 20 menit lagi saudara-saudara. Tetap terus berupaya. Apakah bisa? Jangan berhenti sebelum berhasil. Apa di penalti? Hilangkan lapangan yang kita sudah pergantian pemain yang disiapkan oleh Bima. Ya, kita melihat siapa saja pemain yang akan dimasukkan di sini. Kalau melihat dari nomor kostum Irfan Syah ya. Irfan Syah akan masuk pemirsa. Irfan Syah seorang center back. Iklan. Balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Apik Danis. Jauh. Momen yang Bima coba melakukan rotasi ya, mencari keuntungan ya. Oh, ini dia kita lihat pemirsa bola daerah. Ini dia bola daerah saudara-saudara. Rizal Subagia gagal, kita lihat pemirsa tadi untuk bisa mengontrol bola. Dan hanya masih kembali goal kick saja. 71 menit sudah berjalan pertandingan di Stadion Pakansari Ciblong Kabupaten Bogor. Bersiap-siap juga masuk, kita lihat pemirsa Narendra Tegar. Televisi akan Dan juga ada Irfan Syah Avanda Hermanto untuk masuk babak yang kedua ini. Sebuah rotasi yang dilakukan, sebuah percobaan, sebuah hal yang coba dilakukan di sisa pertandingan ini oleh pelatih Bima Sakti setelah tadi berdiskusi dengan asistennya. Sekarang bola masih dikuasai lagi, bola daerah
yang coba diambil. Kita lihat pelanggaran tampaknya Rizky Afrizal dilanggar. Ya, ini dia kita lihat pemirsa. Bagaimana Rizky Afrizal dilanggar tadi oleh para pemain dari Malaysia. Ya, semoga saja pergantian ini juga bisa. Oh, Richard Subagia ya ditarik keluar. Iya. Richard Subagia digantikan tentunya pemirsa oleh Irfan Syah. Ini Irfan Syah di laga ini Rendra ya. Iya. Semoga saja lebih baik hasilnya dengan pergantian yang keempat kali ini. Betul, Habil masih bola Habil. Jauh. Lambat saja. Hanif Ramadi oleh Sultan Zaki. Sultan Zaki pemirsa berikan bola kepada Irfan Syah, pemain yang baru masuk. Irfan Syah kali ini langsung dia berikan bola kepada Arkan Gaga. Dan kita lihat bagaimana serangan yang coba dibangun. Ya. Lepas. Lari kok. Saat ini kita lihat dia mengikat bola ke sektor sebelah kanan, tapi memang tidak ada pemain dari Malaysia. Diambil kembali oleh Habil. Bola kali ini dikuasai oleh Andre Pangestu. Dijemput kembali bola kali ini. Ya, kita lihat bagaimana Hanif meminta rekan-rekannya buka ruang ya untuk meminta bola dari dirinya. Rizky Afrizal coba diambil kembali. Oh, kita lihat pelanggaran dilakukan tadi oleh Rizky Afrizal. Ada pemain dari Malaysia, Aiman Yusuf. Cukup alot sekali ya memang untuk bisa melewati sisi sebelah kanan pertahanan dari Malaysia ini. Mereka begitu ulet sekali dalam setiap pertarungan 1 lawan 1 kan. Ya. Sekarang bola Sekali punya saya lagi kita lihat cukup jadi para pemain dari Malaysia bermain mereka di daerahnya sendiri. Sekarang Faris yang menguasai bola. Masih Faris coba menekan para pemain dari Indonesia. Ya, sebuah umpan yang coba dimainkan kembali. Oh, diambil kali ini oleh Habil. Masih Habil pemirsa. Ya, diambil kembali bola. Serangan kembali coba dibangun oleh Sultan Zaki. Masih Sultan Zaki menjemput bola kali ini pemirsa. Nabil Ashura. Masih Nabil Ashura. Oh, maksudnya mengirimkan umpan Nabil Ashura. Diambil lagi oleh Hanif. Masih Hanif terpleset Hanif tadi pemirsa. Balik ke belakang. Mana bola yang ambil lagi kali ini. Bergeser kepada gerakan dari Narendra. Pemain yang bermasuk Tegar kali ini. Umpan lagi kepada Rizky Afrizal. Rizky Afrizal baik sekali umpan ke gerakan yang dimiliki. Sayang sekali. Tapi atau Rizky tadi mencoba untuk mengejar bola kali ini. So far for Hayashi, 9 points from the 22-year-old. 9 points from Dalgarov, the 23-year-old. Both these teams with some very young, exciting players with big futures ahead of them. Bet to see them for many years playing for the national teams. So away we go, one of them being Ishikawa. She gets us underway for the third set. Jadi begitu aja permainan Indonesia. Bisa tertinggal dari Malaysia. Indonesia memiliki saja untuk lolos otomatis. Nggak bisa lolos otomatis. Dan apabila memang pertandingan dengan skor ini membuat Malaysia akan menjadi juara di grup B ini. Dan sementara kita lihat bola masih kembali dikuasai. Kembali dilakukan. Ya, apa yang terjadi kita saksikan pemirsa. Hasil kembali dikuasai oleh para pemain dari Malaysia. Pindahkan lagi bola kembali ke belakang. Bola dikuasai kali ini oleh Aiman Yusuf. Dorong saja kepada Faris Warhan. Masih Faris Warhan. Runner-up grup K 6 diambil. Tadi Terbaik. Ya lagi disisir lagi. Belum menemukan ada celah 3. ya. Indonesia ada itu nih belum sama pada sini. Tetap solid, masih tetap bisa mengambil bola ke depan. Kita lihat bagaimana Habil juga kelihatan sudah mulai agak keletihan ya Renra, karena dia harus naik turun membantu pertahanan juga membantu serangan. Lebar ke dalam kali ini. Coba dilakukan kita lihat oleh Aiman Yusuf. Bola kembali meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam. Dilakukan oleh Habil. Habil Abdillah kali ini mencoba meminta rekan-rekannya beli mendekat. Habil kita lihat pemirsa. Ya Habil. Ya inilah dia. Bola serangan yang coba dibangun oleh para pemain Indonesia dan bola meninggalkan lapangan permainan. Tidak. Lebar ke dalam kali ini. Masih para pemain dari Indonesia mencoba terus mendekat. Pindahkan lagi bola kepada Rizky Afrizal. Baik memang gerakan dari Rizky Afrizal, tapi terus lagi ya lepas dan diambil tadi oleh Api.
Umpan saja apik kali ini. Kita lihat serangan dilakukan oleh Anjas Mirza. Masih Anjas Mirza. Dipotong kembali bola tadi oleh Anjas Mirza. Cukup baik kali ini antisipasi dari Anjas Mirza. Coba untuk membantu mengcover sisi sebelah kiri, dan kembali Malaysia ya dengan aksi pengorangan mereka, mengadakan kecepatan individu pemain-pemain mereka selalu menebar bahaya. Kali ini sepak sudut dari Malaysia dan ya, semoga saja tidak menjadi membahayakan bagi perlawanan kita. Ini menit yang memang melelahkan Rera ya, di mana kedua tim, terutama juga Malaysia yang di babak pertama begitu all force dalam menciptakan 5 gol. Kita masih menunggu tentunya sebangsa dan tanah air tetap memberikan doa semangat, bukan soal skor sekarang ya, tapi bagaimana para kita bisa bangkit, tetap percaya diri dan terus berupaya. Jangan ya 10 menit 5 gol. Moto yang paling karena ada ini bagaimana ekspresi ya para pemain. Ya, Rizal Subagia kita lihat pemirsa yang berapi di kondisi dapat lihat Hanif berikan bola seperti kanan, Irfan Syah menguasai bola. Irfan Syah langsung dia mendorong bola ke depan. Isolasi Bola dia sapu saja dari oleh pemain dari Malaysia. Kita lihat bagaimana mereka juga coba saja untuk langsung menjauhkan bola dari kotak penalti ketika para pemain Indonesia berusaha untuk mengejar. Ya, ini dia gimana Arkan Kakak. Kita lihat dan bola diberikan saja kepada Faris. Masih Faris kali ini menguasai bola. Arka sendiri kelihatan memang kesulitan Rendra ya untuk bisa mendapatkan peluang karena tidak ada suplai-suplai yang memadai untuk dirinya. Walaupun dia sebelumnya sudah cukup berhasil dan mencetak 6 gol, meningkatkan rekor scoringnya, tapi di laga ini kelihatan dia sulit sekali untuk mendapatkan ruang. Sebuah kerjasama tadi dilakukan oleh Kafeto Rizky dengan Narendra Tegar. Sekarang Andre Pangestu menguasai bola. Oh, hampir saja sebuah pelanggaran dilakukan oleh Andre Pangestu, di mana dia kehilangan bola tadi dan hampir saja bola diambil dan dibawa oleh Anjas Mirza, dan kartu kuning harus diterima oleh Andre Pangestu. Ya, kita lihat kehilangan possession tadi Andre yang masuk yang menggantikan Femas di babak pertama tadi. Kita lihat ya. Miskalkulasi ya sebenarnya ya. Dia masih menunggu pemain Malaysia datang, tidak langsung melakukan clearance, akhirnya dia melakukan pelanggaran. Bentar menjadi sebuah tendangan bebas kali ini pemirsa. Akan dilakukan oleh para pemain dari Malaysia. Tama na sa Indonesia. Gila niya nun na side juga. Kita lihat para pemain dari Malaysia jika melalui tendangan bebas. Gara-gara dia ini sama nih YouTube ini. Ya, bersiap-siap kita lihat. Buat tendangan yang mencoba ya, dilakukan. 9 menit 5 gol. Gol. Tendangan disapu saja bola. Apakah bisa saudara-saudara? Arkan Kakak berikan saja bola kali ini kepada gerakan dilakukan oleh Nabil Asyura. Ada kembali Irfan Syah. Ada Nabil Asyura. Ya, sapu bersih juga dilakukan oleh para pemain Malaysia di 10 menit terakhir. Pertandingan terakhir. Pertandingan yang menentukan. Inilah dia. Saudara-saudara. Menuju ke AFC Under 17 Asian Cup 2023. Ya, sering sekali bola-bola crossing seperti ini kita selalu gagal, tidak akurat dan bisa direbut oleh para pemain Malaysia. Dan Malaysia pun juga tidak mengendurkan tekanannya. Mereka kehilangan bola, mereka melakukan racing dan kali kita punya kesempatan Rendra. Jadi ini bisa lebih baik lagi hasilnya. Bola dikuasai. Kita lihat umpan kali ini kepada Habil. Masih Habil pemirsa, sebuah crossing dari Habil. Lalu diambil oleh Faris. Ya, UK. Kondisi seperti ini, apabila memang pertandingan berakhir dengan kekalahan, maka Indonesia akan bergantung dengan pertandingan lainnya ya untuk menentukan runner-up terbaik menuju ke AFC Under 17 Asian Cup 2023. Gimana kondisinya? Iya, saya kira memang masih tetap punya peluang ya, karena walaupun kemenangan kita lawan juga tidak dihitung, 6 poin sebagai rangka termasuk poin yang tinggi Rendra ya, dan apalagi ada 6 slot yang tersedia. Kita masih menunggu dari grup-grup yang lain. Semoga saja peluang kita untuk lolos tidak sirna. Hasil ini cukup
menyakitkan lah ya, boleh dibilang ya, dengan skor 0-5. Tapi ini pelajaran besar tentu bagi para pemain kita, bagi tim pelatih untuk melakukan evaluasi. Kalau misalnya dan harapan tentu kita lolos ke putaran final, masih ada waktu untuk kita berbenah, memperbaiki diri untuk putaran final di tahun depan. Ya, bola masih dikuasai oleh para pemain dari Malaysia. Pemirsa, waktu terus berjalan. 83 menit saat ini. Garuda muda diterkam macan muda. Kali ini melalui Afi. Ini baru masuk dan bola kembali dikuasai lagi oleh tampaknya sepak pojok bagi Malaysia. Mana bola sudah terbawa keluar lapangan tadi. Abil. Lihat pemirsa, sementara pelatih Bima Sakti. Ya, tampak pelatih Bima pun cukup tenang ya. Mungkin dia juga bisa memahami ya, karena mental para pemain ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa dalam situasi seperti ini tidak lain kecuali memberikan semangat ya. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, ada kalanya memang mau seperti apapun di kondisi atau menaikkan kondisi memang tidak bisa. Memang itu kadang sesuatu hal yang itu misteri ya. Dan ini yang terjadi pada pemain Indonesia. Mereka tampil begitu perkasa dalam 3 pertandingan sebelumnya. Dan di hari ini mereka terlihat seperti bingung untuk melakukan apa. Klimaks, saudara-saudara. Sepak bola. Seperti tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ya, seperti serba salah. Seperti hilang ya dari skema permainan yang kita harapkan. Bola kali ini masih dikuasai Hanif. Sekali kasih bola ke sana. Pada Sultan Zaki. Selalu ke belakang. Masih Sultan Zaki lagi. Hilang terus Sektor momentumnya. sebelah kanan. Lihat bagaimana Irfansyah. Berikan Bukan bola detik-detik, kembali. gol-gol. Indonesia dikalah. Lihat pemirsa. 5-0. Buah umpan kali ini di sektor sebelah kiri. Oh, apa yang terjadi? Coba diambil oleh Rizky Afrizal. Kali gagal. Kita saksikan pemirsa Rizky Afrizal tadi mencoba untuk memberikan umpan. Kali ini ke tengah saja. Serangan kembali oleh Narendra Tegar. Narendra Tegar kepada Habil. Habil, kita lihat pemirsa, sebuah umpan dari Habil kepada Arkan Kakak. Dan sekarang masih bisa coba diambil. Oh, kembali sebuah sapuan dilakukan oleh Darus Danis. Ya, 7 menit, 6 menit, 10 gol. Habil akan bola terus dan berharap Arkan bisa tadi. bisa, saudara. Tapi gagal Biar juga 1 gol, Arkan. saudara. Sudah upaya yang kita patut apresiasi Rendra, tapi memang belum beruntung. Ya, Narendra Tegar kali ini berikan kepada Rizky Afrizal. Baik Oh, sekali. tempat yang sangat baik diberikan. Saksikan pemirsa, Arkan Gagal. Terpleset tadi, Arkan Gagal mendapat lepas dari Rizky Afrizal. Tayang berwala kah? Padahal itu Di atas yang mau baik gol, sekali 5-0. tentang mengapa dia miss tadi. Sementara bola masih dikuasai kembali. Kita lihat, oh gagal. Bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kembali kali ini pemirsa. Yang didapatkan. Ya, sementara masih mencoba menekan. Satu pemain kali ini mengalami cedera, yaitu Adib Adnan. Dan ini tahap 3 pergantian yang dilakukan oleh Malaysia ya. Kita lihat memang ini momen di mana It's quite a young team from Japan. A lot of players in their squad in their early 20s, so they're rebuilding. See, no touch there on the block. Then It's just a block shadow, isn't it? When that ball goes over and everything, the shadow makes it, makes it think it's a hazard. You're absolutely right. So Shimamura is 30, one of the older players. Ishikawa's 22. Inoue 27. Hayashi 22. Yamada 22. And Seki 23. Just out of them. That's a massive swing. Keras. oh, that was an interesting swing again. She's not looking that happy with herself, with the sets, with the team, I don't know, but she really whipped that one away. Very quick, fast hand. Kita kembali ke jajahan Belanda. Rizky Afrizal. Siap-siap kita lihat pemirsa Rizky Afrizal dengan sebuah tendangannya. Coba untuk memberikan umpan kali ini ada 4-5 pemain yang bisa dobel atau penalti. Ayo Rizky tentunya pemirsa. Mengambil cara tendangan dari yang dimiliki oleh Faris, punya gol dari Malaysia. Hari ini memang benar seperti harinya. Bola kemana aja berhasil dia dapatkan. betul sekali ya. Kita lihat penangkapan pembaca yang sangat cermat dari Faris.
Tapi kita belum menyerah, Rendra. Masih ada Rendra tegar kali ini. Kesempatan. Dan ini sebuah peluang kembali didapatkan dalam duel kotak penalti. Ya, terus memberikan bola kembali ke belakang. Arkan Kakak. Oh, sayang sekali. Masih tekanan dari Indonesia. Lebar ke dalam kali ini. Arkan Kakak mencoba segala cara untuk bisa membongkar dan juga mencetak gol di laga malam hari ini. Dan ya, masih untuk Indonesia. Ya. 3 menit, 5 gol. Untuk bisa mencetak gol. Walaupun memang sulit sekali untuk bisa menyamakan peluang karena sudah tertinggal jauh, tapi ini masih ada peluang, Rendra. Sayang sekali. Ya. Oh, ini dia peluang yang dimiliki. Ya, peluang lagi. Dan pindahkan lagi bola ke belakang dan offside. Memang sudah berada dalam posisi offside tadi. Pemain dari Indonesia, Nabil yang biasanya bermain begitu agresif, begitu tajam, tapi kali ini kelihatan sulit sekali ya untuk bisa memenangkan pertarungan melawan satu, melawan para pemain Malaysia yang begitu. Bola masih dikuasai kembali. Sekarang kita lihat pemirsa, coba untuk terus menekan. Ya, rebut kali ini bola. Ini kesempatan dari para pemain Indonesia, Nabil Asyura. Oh, sayang sekali. Nabil Asyura, Bungkus. main dari Sumatera Barat ya, dari Payakumbuh. Sekali. Dan sekarang bola masih dikuasai kembali kali ini. Umpan saya kepada Habil. Habil bersiap-siap pemirsa, masih Habil. Habil lagi, umpan saya bekerja sama yang dimiliki. Kita lihat pemirsa, datang kali ini bantuan dari Hanif. Pindahkan lagi bola kepada gerakan Sultan Zaki. Sultan Zaki melihat, sayang sekali maksudnya kepada yang membuka ruang di sektor sebelah kanan. Sudah baik sebenarnya tadi umpan dari belakang, tapi kita lihat bagaimana Coach Bima memberikan instruksi lebih banyak memberikan bola-bola langsung menjadi pertahanan ya, karena memang situasi ataupun waktu sudah semakin dekat di penghujung laga. Dan umpan ke dalam kotak penalti. Sultan Zaki sampai 1. Dan baru Malaysia kali ini golin nonton. akan dilakukan oleh Ahmad. Penalti. Oh, bahaya dalam daerah kotak penalti. Sultan Zaki masih bisa diambil kembali kali oleh Hanif. Hanif Ramadan pemirsa yang menguasai bola. Masih Hanif Ramadan. Kita lihat. Oh, bola tampaknya meninggalkan lapangan permainan. Masih sangat alot ya, sulit sekali ya, karena Malaysia juga melakukan permainan zonal yang sangat baik, selalu melakukan pressing group ya, sehingga kita sulit sekali untuk mendapatkan space. Kita lihat Arkan juga sendirian harus mengejar bola di depan karena para pemain semua turun ke belakang. Ya, ditahan lagi bola oleh Sultan Zaki. Ini dia, sudah memasuki menit terakhir tentunya di waktu normal pertandingan terakhir di grup B dari qualifiers AFC Under 17 Asian Cup 2023. Langsung di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Indonesia tertinggal 0 saat Indonesia hanya membutuhkan hasil suruh cetak 5 gol. Ya, hasil ini tentunya akan membuat Malaysia memimpin klasemen. Nggak bisa, tembus Pak. Isolasi, terisolasi. 3 kali kemenangan dan juga 1 kali hasil seri pemirsa. Karena udah bagus Malaysia. Dan mereka juga serang kembali oke. Apa pun? melewati Indonesia lagi dong. yang bawa lagi. kemudian Penalti lagi. Mantap. Penalti. 9 poin, tetapi untuk persaingan di runner-up terbaik, hasil dari pertandingan Peringkat terakhir ya, tentunya terlemah tidak dihitung dan itu menjadi sebuah kerugian tentunya. Iya. Karena itulah poin kemenangan. Tendam kau lawak ga. Kemenangan Indonesia paling banyak. Sempat Indonesia. Kita menang 14-0 ya dari Guam ya, sayang itu tidak dihitung. Nah, ini membuat situasi memang tidak nyaman ya bagi timnas Indonesia. Bola masih dikuasai kembali. Kita lihat serangan yang dilakukan. Siap-siap kita lihat pemirsa. Umpan yang dikirimkan kali ini kepada Sultan Zaki. Langsung saja Sultan Zaki berikan gol. Kita, tetapi memang masih belum bisa membongkar dan juga menjebol gol dari Muhammad Faris Farhan. Sulit dipercaya ya, sudah sangat maksimal saya kira upaya para pemain kita untuk bisa memecahkan kebuntuan tadi, tapi entah mengapa bola selalu saja tepat dalam bacaan ataupun juga posisi dari Faris. Masih belum berakhir dan masih ada kesempatan, ini juga peluang. Memang cukup sulit ya, para pemain Malaysia ini sangat disiplin sekali. Ya, coba diambil bola.
Sekarang sebuah umpan diberikan ke dalam atau juga ke daerah pertahanan dari Indonesia. Ada Pangestu berikan kembali bola ke belakang. Saat ini bola dikuasai lagi, kita saksikan. Terlihat bagaimana Sultan Zaki langsung saja mencoba memberikan umpan sekaligus belakangan kepada Nabil Ashura. Hanif Ramadan kali ini posisi bola. Masih Hanif Ramadan. Ya, sebuah serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Kita lihat, oh, umpan kepada gerakan ini. Oh, itu dia, kita lihat pemirsa, sebuah tendangan dilepaskan. Gol. Satu. Gol yang menjadi sebuah gol yang terjadi di penghujung pertandingan. Indonesia tertinggal 1-5. Tidak ada berterik gol. Indonesia dalam laga terakhir di malam hari ini. Ya, sedari tadi inilah yang kita nantikan ya. Bagaimana ada rebound mentality dan pada akhirnya Faris bisa ditaklukkan oleh Arkannya dengan begitu banyak peluang sebelumnya yang selalu dia bisa mentahkan. Kita lihat sudah itu pun juga masih bisa diblok sebetulnya, tapi kecepatan Arkan untuk mendahului sangat baik. Tangan dari sepertinya Jehan ya, Rendra yang masuk ya. Betul. Jehan Valevi. Tidak perlu itu. Ya, terus kali inilah yang memang ditunggu ya, eksplosivitas dari Jehan. Pemain asal Persija Jakarta ya, Jehan Valevi dan juga Arkan Kaga. Pokoknya begitu terus Rebound 1-5. Kita lihat para pemain dari Indonesia menangis. Saya yakin juga seluruh pencinta sepak bola juga menangis melihat hasil yang terjadi saat ini. Tetapi ini bukan akhir dari segala-galanya. Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia mengalami kekalahan. Iya, kekalahan. Tapi kita tidak boleh tentunya berhenti untuk memberikan Iya. Tetap harus menjaga harapannya. Karena saya masih optimis ternyata kita masih tetap lolos ya. Karena dengan nilai 6 sebagai nilai yang cukup signifikan. Yang terpenting pelajaran ke depannya harus kita 5-1.